Hai guys, jadi ini videonya mungkin agak berbeda ya dari biasanya. Jadi tidak biasanya aku bikin extended reading untuk reading aku yang manapun, dan kayak ini pertama kalinya banget. Jadi aku pengen nerusin. Jadi kan kemarin aku itu bikin sebuah reading yang judulnya bagaimana perkembangan spiritual kamu dan sudah sampai pada level apa. Dan itu jujur aja bukan ide aku ya. Itu salah satu subscriber aku di YouTube yang request di komen, dan aku turutin lah. Nah ternyata readingnya itu di file 1 itu aku tuh entah kenapa ya kepikiran terus gitu. Jadi aku tuh kayak aku pengen nerusin ngasih ngasih apa ya, tambahan advice buat yang kemarin pilih PAL 1. Kalau yang PAL 2, PAL 3, PAL 4 kayaknya nggak terlalu perlu dibantu, tapi kalau misalnya yang PAL 1 itu aku agak khawatir karena aku tuh kayak aku ngerti lah kayak kayak gimana gitu. Jadi kalau kemarin kamu di reading kemarin yang bagaimana perkembangan spiritual kamu dan sudah sampai level apa, aku cuma pengen bilang untuk 1 tahun pertama atau ya mungkin untuk 1 tahun gitulah ya, kamu tuh kayak diem aja terus, kayak kamu lebih baik kayak ngeliatin orang-orang aja gitu. Jadi kayak kamu tuh jangan cepet-cepet ikut-ikutan ketika diajakin ini itu gitu. Terus kalau misalnya kamu belajar, usahakan kamu selalu belajar tuh kayak cross check gitu. Jadi kayak kamu misalnya ya, kamu misalnya baca tentang karma gitu, jangan cuma baca 1 buku. Jadi kamu harus baca 2 buku. Atau misalnya kamu belajar astrologi gitu ya, kamu jangan cuma nontonin satu YouTube channel doang gitu. Terus jangan cepet ikut-ikutan. Jadi ini kesalahan aku juga sih dulu. Jadi kayak ya nggak kesalahan juga sih, tapi hampir kejumus ke ikut-ikutan. Jadi sorry ya kalau misalnya berisik, aku lagi di tiduran di yoga mat deketnya balkon. Anyway, jadi gini, pas aku baru-baru mulai itu, aku tuh sekitar kapan ya, September Oktober gitu, aku tuh mulai kenal-kenal sama orang di komunitas gitu. Terus salah satu dari member komunitas itu, jadi dia tuh hobinya itu suka ngebunuh-bunuhin jin, literally. Jadi dia ke dimensi astral, terus dia ke situ kayak ngebunuh-bunuhin jin yang dengan cara apa ya, kalau nggak salah dibakar ya. Nah suatu hari aku tuh kayak misalnya aku tuh lagi tidur nih ya, aku tuh lagi tidur, terus habis itu aku kayak di dalam mimpi itu didatengin sama orang tersebut. Aku nggak tahu ya orang itu astral traveling atau ini cuman ke bawah mimpi terus digodain sama sesuatu yang bentuknya seperti orang itu. Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu ini siapa atau kenapa dia menyerupai orang itu, tapi dia datang ke dalam mimpi aku. Terus habis itu dia itu kayak ngajakin aku jadi kayak Slayer gitu loh. Kayak kamu tahu nggak sih si Buffy the Vampire Slayer, yang dia acara TV yang dia ngebunuh-bunuhin vampir. Nah dia tuh kayak ngajakin aku jadi kayak semacam Slayer tapi buat jin. Terus habis itu aku tuh bilang gini dalam mimpi itu, aduh aku nggak berani. Pokoknya sih intinya aku itu tidak nyaman dengan diajakin untuk ikutan ke dimensi astral untuk ngebunuh-bunuhin jin. Ini mimpi sih, ini mimpi, dan ini mungkin aja cuma sesuatu yang kebawa sama pikiran aku aja dan gak ada hubungannya sama orang itu. Tapi setidaknya kan ini menggambarkan mentalitas aku waktu itu. Jadi waktu itu aku bilang aku nggak mau ikut-ikutan ke dimensi astral terus ikut-ikutan kayak kamu jadi pembunuh jin gitu. Jadi dia tuh benar-benar kayak semacam hunter gitu loh. Jadi emang kerjaannya dia tuh kayak kesana dan ngebunuh-bunuhin jin gitu. Terus habis aku bilang aku nggak mau, karena biar bagaimanapun itu makhluk Tuhan juga gitu. Apapun apapun kepercayaan orang tentang jenis makhluk astral itu, aku merasa bahwa itu tetap ciptaan Tuhan dan bukan hak aku gitu loh untuk ngebunuh-bunuhin mereka. Terus tiba-tiba nih ya aku kasih aku gambar ya. Jadi ini kan tempat tidur aku nih. Ini tembok. Terus aku tuh misalnya tidur di sini nih. Terus ya ampun gini kayak biar oke, aku ngeliat dari anyway ini aku. Terus habis itu kayak di sini tuh aku tuh ngerasa kayak ada sebuah energi gitu. Terus dia tuh kayak marah banget sama aku gara-gara aku tidak mau ikut ngebunuh-bunuhin jin juga. Oh my god serem banget. Terus aku kayak yang nggak berani buka mata saking seremnya, saking berasanya gitu loh, ada energi di belakang punggung aku. Jadi aku tuh ngadep ke tembok, terus kayak di punggung aku gara-gara aku bilang aku nggak mau ikut-ikutan ngebunuhin jin, itu ciptaan Tuhan juga gitu. Terus aku merasa ada sebuah kemarahan di situ. Anyway, buat mempersingkat cerita, ini kan kejadiannya sekitar tahun 2021, sekitar Oktober atau November gitu. Terus habis itu sekitar Maret 2022 aku tuh jadi kenal sama sebuah channel namanya Detektif Astral gara-gara Teng Monida. Terus udah gitu ya, apa tuh di video itu mereka tuh kayak mentalitasnya kayak apa ya, school of thought ya, kayak mentalitasnya ada di mindsetnya gitu. Mereka tuh sama kayak aku, mereka tuh juga kayak yang tipenya merasa bahwa itu bukan hak mereka gitu loh untuk mencabut, untuk menghilangkan nyawa makhluk Tuhan yang lain apapun itu gitu, apapun jenis makhluk asal itu gitu. Jadi kayak di dalam mimpi itu, jadi ceritanya kamu tahu nggak sih botol bir corona yang botolnya tuh putih bening terus kayak ukuran sedang gitu. Jadi itu kalau di mimpinya itu kayak jinnya tuh dimasukin ke situ, terus dia jadi kayak api kecil gitu, terus kayak habis itu ngilang gitu. Jadi kayak dimasukin ke botol corona, botol bir tadi, terus kayak dia jadi api kecil kayak gitu. Terus nanti apa tuh namanya, ya udah gitu, dia nggak ada gitu makhluk itu, si jinnya itu. Terus aku tuh gara-gara nonton si Detektif Astral itu jadi nyadar gitu, oh berarti selama ini intuisi aku tuh udah benar bahwa itu tidak seharusnya dilakukan. Jadi ini ya, percaya intuisi kamu.
percaya intuisi kamu juga ya, itu harus kamu ingat. Dan poin kedua, trust no one until you can. Karena banyak orang yang gimana ya di atas kamu itu mungkin akan ngejerumusin kamu karena mereka nggak seneng ngelihat kamu tuh misalnya punya bakat yang lebih besar dari mereka gitu. Jadi gini, aku tuh pernah ikutan sebuah komunitas, terus nggak tahu ya ada satu member dari komunitas itu kayak getol banget itu loh, ngedeket-deketin aku, WA aku gitu, kayak pengen banget ngomong one on one gitu. Ternyata setelah aku lama kenal sama dia gitu, gimana ya, aku tuh ngerasa bahwa dia tuh kayak pengen mengungkung aku supaya aku percaya bahwa aku tuh tidak punya bakat apa-apa gitu. Jadi kamu harus hati-hati gitu, mempertanyakan gitu, nih orang kok niat banget ya ngedeketin aku, nih orang kok niat banget ya kayak pengen apa ya, pengen berduaan sama aku, ngobrol di WA aja, apa motivasi dia gitu kan. Pasti kan orang ngedeketin kamu nggak mungkin dia cuma iseng kan. Kalaupun di otaknya dia iseng, pasti ada maunya lah, ada maunya, kayak misalnya dia cuma pengen deket sama kamu, pengen lebih kenal sama kamu, entahlah. Tapi kan nggak ada orang buang-buang waktu kayak gitu ngedeketin orang cuma karena penasaran gitu. Dan nggak lama kemudian aku tuh jadi tahu gitu loh bahwa orang ini kayak penasaran banget sama aku karena dia lebih duluan bisa melihat apa yang aku punya lebih cepat dari aku sendiri. Jadi kadang-kadang misalnya kita punya bakat ini itu, kita tuh nggak nyadar gitu karena kita nggak tahu kan penjaga kita siapa, leluhur kita siapa gitu. Jadi kamu juga kan belum tentu tahu gitu loh keluarga kamu tuh siapa. Misalnya keluarga kamu tuh bukan tipe keluarga yang ingin melestarikan ya kepercayaan atau budaya-budaya kayak begini. Mungkin mereka nggak akan cerita bahwa kamu tuh sebenarnya leluhur kamu misalnya Sunan gitu, atau leluhur kamu tuh seorang princess yang punya power apa gitu. Kamu belum tentu kamu tahu, tapi kan orang yang bisa melihat gitu loh penjaga kamu siapa gitu. Kucing aku lewat ya, sorry, kucing aku lewat. Jadi kamu tuh harus harus jangan jangan keburu percaya ketika orang bilang, oh kamu nggak punya penjaga kok, nah kamu kamu nggak punya penjaga, atau kamu tuh bukan, kamu tuh sebenarnya nggak bisa, kamu cuma bisa baca tarot aja gitu. Kamu jangan percaya karena banyak orang yang akan kayak berusaha bikin kamu percaya bahwa kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu. Kamu harus kayak, ya jangan cepet percaya orang aja sih intinya gitu. Jadi kayak kadang-kadang mereka cuma pengen ngebatasin kamu aja gitu. Terus yang ketiga, ini juga aku lagi belajar sih, membiasakan diri sama makhluk lain gitu. Jadi kayak kenapa ya, kita tuh mungkin belum dikasih lihat sama leluhur kita, makhluk-makhluk lain, karena mereka tahu kita tuh belum siap mental gitu. Nah, untuk mempersiapkan diri mental kamu harus membiasakan diri kayak memikirkan banyak makhluk lain selain manusia gitu. Kayak misalnya aku mikirin kucing aku. Kucing itu kan berbulu ya. Terus bentuk matanya pun lain sama kita, bentuk telinganya lain sama kita, kebiasaan mereka juga aneh, beda sama kita gitu. Jadi coba deh kamu pikirin, sebenarnya makhluk asal itu seperti ya beda spesies aja gitu sama kita, bentuknya aneh-aneh, bentuknya mungkin agak sadis gitu, tapi ya biar gimana pun ya mereka ada gitu. Jadi kayak biasain aja, itu aja sih aku pengen bilang. Semoga membantu ya. Makasih udah nonton, bye. Oh iya, terus satu lagi, eh ya seperti aku bilang tadi, kamu jangan kaget kalau misalnya ada senior-senior kamu yang kayak pengen ngebatasin kamu, kayak ya pengen ngebatasin kamu. Terus gini deh, aku gimana ya bilangnya, tapi aku perlu 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 cerita sih supaya kamu mungkin agak merasa terbantu dengan ini. Sebenarnya ini ceritanya agak tragis-tragis gimana gitu ya. Jadi coba kalian cari tahu detektif astral, terus kamu cari tahu juga siapa yang habis nyinyirin mereka. Jadi ada senior lain dari komunitas spiritual habis nyinyirin detektif astral. Kamu tonton, terus kamu resapi deh apa yang terjadi di situ. Jadi kamu pikir gitu, kenapa orang ini nyinyirin detektif astral. Terus kamu pikirin kenapa, gimana rasanya kamu baru masuk ke suatu lingkungan, terus dinyinyirin sama senior yang ada di situ. Terus kamu pertimbangkan juga level senior itu kalau dibandingin sama mereka tuh seberapa gitu. Jadi aku bukan aku nggak nyuruh kalian ikut-ikutan dramanya ya. Kalian nggak usah ikut komen atau gimana gitu ya. Jangan jangan komen, tapi coba deh kamu cuman observasi aja apa yang terjadi ketika si senior itu nyinyirin mereka, dan kamu percaya deh itu akan terjadi sama kamu juga gitu. Itu akan terjadi sama semua orang yang masuk ke lingkungan ini dan baru mulai gitu. Jadi kamu gimana ya, mungkin itu terjadi supaya orang lain tuh bisa belajar juga gitu loh, supaya kamu kamu kalau udah terbiasa melihat apa yang terjadi sama mereka, mungkin kamu akan lebih lebih kuat secara psikologis ketika kamu kayak pengen dihalangin orang-orang yang lebih senior dari kamu, atau dinyinyirin sama senior-senior yang lebih dari kamu gitu. Jadi itu sih, ya gitu. Aku nggak usah nyebutin namanya ya, aku nggak pengen ini jadi sebuah permasalahan, tapi itu perlu banget sih aku mention supaya kamu nggak kaget nantinya kalau suatu saat itu terjadi sama kamu. Karena jujur aja itu terjadi sama aku juga gitu. Jadi aku kayak aku ingat banget sih, aku tuh kayak di pengen, udah deh aku jangan cepat percaya aja sih sama orang. Itu aja ya, bye bye, makasih. Oh ya, terus kalau misalnya diajakin collab sama orang jangan cepet iya iya aja gitu. Kadang-kadang orang tuh aduh, hati-hati deh, hati-hati. Bye bye.